wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Muradi Al-Qadri Ahmad. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Prodi Teknik Komputer dan Jaringan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja, menjelaskan tentang TCP dan UDP dan serta langkah kerja dari Wireshark dengan merekam riwayat dari sebuah website www.google.com. Oke, kita mulai. Pertama kita buka prompt. Langkah pertama kita buka prompt di sini. Prompt. Untuk mengecek sebuah IP dari sebuah port dari sebuah perangkat dan MAC address-nya. Di sini perintahnya dia ipconfig al begini ya. Nah, yang begini kita menemukan IPv address-nya itu 192.168.113, subnet max-nya itu 255. Selanjutnya, dan untuk di file gateway-nya itu dia 192.168.191. Selanjutnya langkah selanjutnya itu kita masuk ke Wireshark. Dan selanjutnya langkah berikutnya yaitu klik kita pilih interface WiFi di sini. Karena yang saya pakai nih sekarang itu WiFi ya, perangkat WiFi interface-nya, internetnya. Setelah itu langkah berikutnya buka jendela. Untuk berikutnya itu buka sebuah aplikasi browser dan mengakses www.google.com ya. Di sini kita hapus dulu ini. Kita hapus. Enter. Ya, kita buka dulu. Ini aja. Jadi kita masuk ke Wireshark. Nah, kita buka dulu sebuah YouTube di sini. Setelah itu kita masuk ke Wireshark lagi. Setelah itu kita stop capturing package. Nah, setelah di situ rekam jendela aktif, lalu cari kolom source, destination dan protokolnya. Apabila komputer baru saja mulai dan tidak ada aktivitas mengisi internet, maka dapat dilihat seluruh pada output yang terekam, termasuk ARP, DNS, dan 3-way handshake. Kita cari DNS. Cari di sini DNS kita. Untuk DNS-nya, ini DNS sebelumnya yang saya buka itu Spotify.com dan sebagainya, Tinkercad juga termasuk. Tinkercad. Tapi kita fokus di sini cari Google ya. Cari Google dulu, www.google.
Harusnya nongol sini, tapi kok gua nggak lihat. Kita dulu fokus Google, HTTPS, Gemini, Google, browser, HTTPS. Oke, saya nggak dapat. Bentar. Nah, ini dia. Kita dapat ini Google. Di sini dia untuk source-nya 192, 168, 113, destination-nya itu 192, 168, 100 dan 1, dan untuk selanjutnya yaitu itu adalah langkah ketiga, klik tanda plus pada transmission control untuk melihat informasi detail TCP atau transmission control protocol. Ini termasuk source dan destination port. Untuk source port numbernya di sini 61191. Untuk mengklasifikasikan source port number ini dia dinamik atau private itu menurut asisten saya dia itu dia diklasifikasikan port number dynamic port karena angkanya di atas 4951 biasanya digunakan oleh sistem operasi klien, dan juga di sini dia dikatakan juga bagian sini yang dimana dinamik atau private port 49152.65535 digunakan oleh sistem operasi klien secara acak sebagai port pengirim saat membuka koneksi ke server. Karena angka 61191 berada dalam rentang 49152 sampai 65535, maka ia termasuk kategori dynamic atau private port. Untuk langkah selanjutnya itu destination port numbernya dia di sini itu 443. Dan untuk klasifikasikan destination port numbernya itu dia sesuai yang chat GPT saya katakan lagi di sini, klasifikasikan destination port number well known port dikarenakan berada di bawah 1024 port 443 adalah port standar untuk layanan HTTPS atau web yang aman. Di sini dia mengamat flag atau flagsnya di set menjadi 1 dikarenakan bisa dia digambar baris yang berwarna biru menunjukkan scene set sama dengan di sini 1. Untuk relative sequence number di set menjadi relative sequence number dia di sini 1. Untuk acknowledgement-nya number 0 sama dengan di sini. Ini biasanya tertulis di bagian atas flag berbunyi sequence number 0, 0 relative sequence number. Untuk langkah selanjutnya, pilih frame berikutnya pada proses three-way handshake. Ini scene ACK. Untuk berikutnya itu berapa nilai source dan destination powernya. Untuk nilai source port dan destination powernya di sini 443 dan 49671 dikarenakan posisinya tertukar dari paket sebelumnya karena sekarang server yang mengirim balik ke komputer saya. Untuk flagsnya di set menjadi scene acknowledgement set atau 1 di bagian flags
akan terlihat dua flag yang bernilai 1, yaitu sin dan acknowledgement. Oke, mari kita lihat di sini apakah sama. Sin dan acknowledgement 1 atau 1 sama dengan yang asisten saya katakan. Relative sequence dan acknowledgement-nya number diset menjadi 1 karena sama dari ChatGPT saya katakan relative sequence dan acknowledgement number-nya diset menjadi 1, yang sebelumnya dari three-way handshake sebelumnya itu 0 berubah menjadi 1. Untuk langkah selanjutnya amati paket ketiga, dan terakhir dari three-way handshake yang langkah ketiga di sini kita disuruh mengamati bagian flag atau flags diset menjadinya flags, yaitu sin ATK 1 pin 1. Dari Gemini saya juga dari yang dikatakan Gemini saya juga di sini flags atau flags diset menjadi acknowledgement set atau 1. Pada paket ketiga ini flag sin sudah kembali menjadi 0 atau not set, hanya flag acknowledgement yang bernilai 1. Oke, agak mirip ya. Oke, untuk selanjutnya itu relative sequence dan acknowledgement number diset menjadi 1. Karena ini adalah paket data pertama yang dikirim setelah proses sinkronisasi 0 selesai. Untuk relative acknowledgement number diset menjadi 1 ini menunjukkan komputer saya mengonfirmasi bahwa ia siap menerima data selanjutnya dari server mulai dari urutan nomor 1. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Karena saya memakai bantuan dari asisten saya Gemini AI karena saya kurang paham dari langkah kerja ini, jadi saya membutuhkan sebuah bantuan dari asisten saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata atau bahasa yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.